Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya, Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini lagi-lagi kita kehadiran tamu spesial dari teman BPJS Kesehatan Cikarang. Ada Mas Reza di samping kanan saya. Halo Mas. Halo, selamat siang teman-teman semua. Baik. Gimana kabarnya Mas? Sangat baik, alhamdulillah. Sangat excited untuk datang ke BRTV dan memberikan informasi terkait BPJS Kesehatan. Wow, ini kayaknya mungkin penonton Ngobrol Bareng nggak asing nih sama BPJS Kesehatan ya, karena Betul. selalu banyak menginformasikan soal ya hal-hal yang seputar dengan BPJS Kesehatan. Tapi boleh dong kenalan dulu. Ini sebagai apa kalau di BPJS Kesehatan? Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Reza selaku Relationship Officer di BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Oke, baik. Mas Reza, ini kita ngebahas soal pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kepesertaan BPJS Kesehatan ini bagi badan usaha? Oke, kalau kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha itu adalah kepesertaan yang dimana kepesertaannya ini terdiri dari teman-teman yang bekerja di perusahaan. Kalau kita sebutnya perusahaan itu adalah badan usaha, Mbak, di Cikarang. Atau di BPJS Kesehatan istilahnya adalah badan usaha. Gitu. Dan kepesertaannya ini terdiri dari pekerja-pekerja yang bekerja baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintah. Ataupun kalau misalkan sebenarnya segmen pekerja penerima upah ya namanya. Pekerja penerima upah ini terdiri dari PPUPN dan PPUPS. PPUPN itu adalah pekerja penerima upah penyelenggara negara dan pekerja penerima upah dari swasta. Gitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu. Ini sebenarnya kepesertaan di BPJS ini ada apa aja spesifikasinya nih, Mas? Secara garis besar kepesertaan di BPJS Kesehatan itu ada dua, yaitu PBI dan non-PBI, di mana kalau yang PBI itu adalah kepanjangannya penerima bantuan iuran. Ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui jaminan kesehatan. Kemudian kalau misalkan non-PBI itu terdiri dari berbagai macam segmen lagi. Ada dari segmen PPUPN, PPUPS, ada juga dari kepesertaan mandiri yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan ada juga yang PBI yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau kalau sekarang nama nomenklaturnya adalah PBPU BPPMda. Pekerja bukan penerima upah dibayarkan oleh pemerintah daerah. Yang sering disebutnya KIS itu ya? Ya, kalau orang awam pasti pahamnya KIS, yang gratis-gratis itu KIS. Padahal KIS itu adalah... Sama aja ya kartu KIS itu adalah identitas kepesertaan JKN, Kartu Indonesia Sehat. Itu singkatannya adalah KIS. Gitu. Tapi kepesertaannya adalah PBI, penerima bantuan iuran. Kadang kan kalau orang-orang taunya KIS, padahal semua peserta kepesertaan juga punya kartu KIS itu ya. Baik. Nah, sebenarnya ini ada nggak sih aturan atau dasar hukumnya yang memang diberlakukan oleh negara ini terkait semua pekerja di perusahaan baik dirinya maupun anggota keluarganya ini memang harus ikut serta di kepesertaan BPJS Kesehatan ini? Iya, tentunya BPJS Kesehatan itu dalam menjalankan operasionalnya itu pasti ada namanya landasan hukum dan juga regulasi yang harus ada ya untuk kita supaya tidak keluar daripada jalur yang ada. Adapun regulasinya yang pertama di UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, dan juga yang terakhir di Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Itu sih landasan hukumnya. Baik. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan utama program ini dari sisi pemerintah dan manfaatnya gitu bagi dunia usaha? Baik, kalau misalkan dari segi manfaatnya sendiri ya, tujuan utamanya, tujuannya itu adalah Universal Health Coverage atau UHC. Di mana UHC itu adalah cakupan kepesertaan semesta. Jadi contohnya satu Kabupaten Bekasi ini kalau misalkan ada penduduknya kurang lebih 3 juta ya, misalkan 3 juta, nah berarti yang harus terdaftar itu adalah 98% dari 3 juta untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya. Atau mencapai 100%-nya terdaftar semua.
Supaya apa? Supaya masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Adapun manfaatnya sendiri bagi badan usaha, yang pertama sebagai bentuk compliance-nya kepada peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, di Indonesia tentunya. Terus yang kedua juga memastikan bahwasannya seluruh pekerja dan anggota keluarganya itu terjamin terhadap jaminan sosial, khususnya di BPJS Kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang ketiga, tujuan utamanya adalah supaya mengurangi kos, ya kan? Biasa kalau perusahaan, kalau misalkan ada sakit, rembes itu kan banyak nih. Tapi kalau misalkan dengan ada BPJS Kesehatan, dengan pembayaran iuran 5% aja dari gaji pokok plus tunjangan tetap, itu sudah mengcover kepala keluarga atau si pekerjanya sendiri, pasangannya, suami atau istri, dan juga 3 orang anak. Gitu. Jadi lebih murah sebenarnya. Bener-bener, apalagi kan kesehatan itu penting banget ya gitu ya. Kalau nggak punya, ya tadi kalau tidak daftar di kepesertaan BPJS ini sayang banget ya Mas ya. Betul. Baik, nah ini sebenarnya kenapa sih penting bagi badan usaha ini untuk tertib administrasi JKN, Mas? Iya, kenapa penting badan usaha tertib administrasi JKN? Yang pertama karena memang harus tertib ya. Itu kan sebagai bentuk compliance ya. Iya. Indonesia punya peraturan. Di mana peraturannya itu harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut juga dengan badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Jadi sebagai bentuk kepatuhan, perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia yaitu harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Itu jadi penting ya, tertib administrasi. Dan juga kalau misalkan tidak taat terhadap administrasi kan takutnya nanti kena sanksi. Di BPJS Kesehatan juga ada pemberian sanksi bagi badan usaha yang bandel. Nah ya, dicatat ya. Nah ini mungkin banyak beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya gitu ya untuk menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah ini caranya gimana nih Mas Reza? Boleh disosialisasikan? Baik, kalau terkait pendaftaran perusahaannya dulu ya. Jadi sebelum mendaftarkan pekerjanya yang harus didaftarkan itu adalah perusahaannya. Perusahaannya ke BPJS Kesehatan. Pendaftaran perusahaan atau registrasi badan usaha ke BPJS Kesehatan itu caranya mudah banget, Mbak. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, menyiapkan data-data pekerja plus data gaji pokok dan juga tunjangan tetap dari perusahaan. Itu berikut dengan anggota keluarganya yang harus dimasukin. Terus yang ketiga, nanti teman-teman dari badan usaha bisa melakukan pendaftaran, itu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dimanapun. Tapi kalau misalkan tergantung legalitas ya. Kalau misalkan dia terdaftar daerah Kabupaten Bekasi, maka wajib daftar di Kabupaten Bekasi. Gitu. Kalau misalkan dia legalitasnya domisilinya ada di Jakarta, maka dia harus didaftarkan di Jakarta. Harus sesuai dengan legalitas. Pendaftaran kantor cabangnya. Nanti teman-teman PIC atau HRD perusahaan itu bisa dibantu sama teman-teman dari Relationship Officer di kantor cabang tersebut untuk dilakukan pendaftaran atau registrasi badan usaha. Setelah berhasil dilakukan registrasi, maka kewajiban dari PIC atau HRD perusahaan itu adalah menginput karyawannya. Menginput karyawan dan juga beserta anggota keluarganya secara keseluruhan melalui aplikasi namanya EDABU atau Elektronik Data Badan Usaha. Di aplikasi tersebut, teman-teman PIC atau HRD bisa melakukan penginputan pekerja beserta anggota keluarga, melakukan penonaktifan atau pengurangan pekerja yang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan juga melakukan perubahan identitas dari aplikasi tersebut. Jadi sudah easy to use sebenarnya teman-teman HRD, udah nggak perlu pusing-pusing lagi melakukan secara manual, tapi by system kita sudah akomodir semuanya. Baik, nah ini EDABU ini di dalam aplikasi mobile JKN atau beda lagi tuh? Beda lagi. Oh beda lagi EDABU ya? itu bentuknya website, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Gitu. Yang bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan ya, untuk mendaftarkan ataupun perubahan dan lain sebagainya gitu ya. Baik, nah ini mungkin kadang ada perusahaan yang mengalami kesulitan nih saat input data di EDABU nih. Solusinya gimana nih Mas Reza? Betul, sebenarnya sampai dengan saat ini alhamdulillah EDABU masih banyak pengembangan karena mungkin namanya sistem ya, itu by case kan. Ada keluhan-keluhan dari PIC badan usaha, ada masukan-masukan, kita akan melakukan improvement pada aplikasi tersebut. Kalau memang ada kendala dalam melakukan pendaftaran via EDABU, kita biasanya alihkan ke
via Selaras, pendaftaran email Selaras. Jadi nanti setiap kedeputian wilayah atau kantor cabang dari relationship officer-nya itu akan menginformasikan apa sih email Selarasnya yang bisa dituju oleh teman-teman PIC atau HRD. Jadi kalau misalkan dari Edabu gagal, nanti pengajuannya via email Selaras, kemudian di screenshot tuh bukti eviden gagal dari Edabu. Nanti dari teman-teman Selaras akan melakukan eksekusi. Nah, tapi di email Selaras ini ada pengajuannya cut off, Mbak. Jadi ada tanggal cut off-nya untuk pengajuan itu maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. Lewat dari tanggal 20 maka harus diajukan kembali di awal bulan berikutnya gitu. Jadi himbauan ya sekalian ya buat teman-teman PIC HRD dimanapun itu berada untuk pengajuan email Selaras itu maksimal di tanggal 20 setiap bulannya ya. Jangan sampai lewat dari tanggal 20 nanti kalau nggak dieksekusi sama tim Selaras gitu. Jadi memang harus tepat pada waktunya ya. Betul, maksimal ya. Ya maksimal ya. Jangan lewat tanggal 20 itu ya. Nah, ini banyak mungkin sebetulnya apa sih syarat-syarat perusahaan yang memang bisa mengajukan kalau misalkan UMKM nih bisa nggak nih Mas? Maksudnya dia masih UMKM tapi dia pengen mensejahterakan anggotanya gitu ya untuk didaftarkan. Nah, itu bisa nggak? Ada spesifikasi perusahaan yang memang bisa masuk nggak ke sistem badan usaha itu? Sebenarnya kalau spesifikasi ya, di kami itu ada namanya usaha mikro, usaha kecil, skala sedang dan juga skala besar. Jadi tergantung dari berapa jenis kepesertaan, berapa jumlah kepesertaan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau di kami itu sebenarnya tidak ada batasan ya, maksudnya let's say kalau misalkan Mbak baru punya UMKM, kemudian punya 5 anggota karyawan beserta anggota keluarganya mau didaftarkan itu bisa banget. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah besaran iurannya. Nah, kalau misalkan iuran bagi peserta yang di bawah UMK, Mbak, UMK Kabupaten Bekasi kan sama-sama udah kita ketahui nominalnya sudah lumayan cukup besar di Rp5.558.515 ya. Nah, untuk teman-teman yang di gajinya di bawah UMK itu potongannya adalah minimal UMK. Gitu, 5% dari UMK, 4%-nya ditanggung oleh perusahaan, 1%-nya ditanggung dari teman-teman pekerja. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi bisa bisa jadi informasi juga nih buat teman-teman UMKM. Mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut juga bisa ya langsung boleh ke kantornya berarti ya. Boleh banget. Kita menyediakan kanal informasi melalui relationship officer di setiap kantor cabang, Mbak. Jadi kalau misalkan ada badan usaha yang mau registrasi, ada badan usaha yang mau bertanya itu feel free. Nanti bisa datang ke kantor cabang untuk mendapatkan kontak RO-nya. Gitu. Oke, wow. Banyak banget yang masih kita pengen obrolin. Tapi Mas Reza kita akan jeda dulu sebentar ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama dengan Mas Reza dari BPJS Kesehatan Cikarang. Nah, Mas Reza tadi di segmen sebelumnya kita bahas soal permasalahan yang terjadi pada saat penginputan di sistem Edabu. Itu kan tadi solusinya salah satunya adalah ini ya menghubungi RO gitu kan. Disampaikan ke teman-teman Selaras, tim Selaras. Nah, itu ada lagi nggak solusi lain yang mungkin dilakukan atau inovasi baru dari BPJS Kesehatan mungkin? Sebenarnya gini, di BPJS Kesehatan Cabang Cikarang ya khususnya ya, kami itu ada namanya sosialisasi terkait seputar JKN dan juga penggunaan aplikasi Edabu yang dilaksanakan di minggu kedua dan juga minggu ketiga setiap bulannya. Jadi buat teman-teman PIC atau HRD yang belum ngerti nih tata cara penggunaan sistem Edabu dan juga belum paham terkait seputar informasi JKN itu bisa banget nanti ikut sosialisasi tersebut yang biasanya kita undang via Zoom online, Mbak.
Jadi nanti teman-teman dari Relationship Officer menginformasikan kepada teman-teman badan usaha atau PIC HRD bahwasannya tanggal sekian akan ada jadwal sosialisasi, dimohon kehadirannya untuk dapat join via Zoom itu. Jadi nanti mereka bakal dapat ilmu baru dari situ. Dan setelah sosialisasi pastinya bakal lebih paham harapannya gitu. Baik, itu diinformasikan lewat tadi? Via WA atau via email biasanya gitu. Oke, jadi HR-nya harus up to date ya. Ini ada informasi apa nih dari BPJS Kesehatan? Biasanya aktif ya berkomunikasi. Betul. Kita selain kita fasilitasi secara japri WA ya, biasanya teman-teman di Relationship Officer itu penanganan keluhan segala macam itu biasanya japri by WA. Jadi setiap Relationship Officer punya namanya badan usaha binaan atau perusahaan binaannya sendiri. Tapi di selain itu juga ada yang namanya grup WhatsApp. Nah, kita biasanya menginformasikan info-info terbaru melalui grup WhatsApp. Jadi teman-teman HR tolong update ya. Informasi-informasinya jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan memang sangat rugi sih, Mbak. Karena udah nyampe mana, tapi dia malah ketinggalan gitu. Oke, baik. Nah, balik lagi kita ngomongin soal kepesertaan BPJS Kesehatan Badan Usaha. Sebenarnya apa sih bedanya sama kepesertaan mandiri nih, Mas Reza? Perbedaan utamanya adalah siapa penanggungnya. Siapa penanggungnya? Karena kalau kepesertaan mandiri kan itu adalah pembayarannya ditanggung sama diri sendiri, ya kan? Sama si keluarga itu sendiri. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan, yang menanggung pembayaran iuran kita adalah perusahaan. Gitu. Dan ini adalah faktanya kami sebagai teman-teman di perusahaan itu pembayarannya lebih murah ya. Lebih murah daripada teman-teman yang sebagai peserta mandiri. Contoh, kelas 1 iuran per kepala itu 150.000, Mbak. Kalau di keluarga tersebut ada 5 anggota keluarga, maka 150.000 dikali 5. Total 750.000. Sedangkan kalau misalkan teman-teman yang bekerja di perusahaan itu hanya 4 plus 1%. 4%-nya ditanggung sama perusahaan, 1%-nya ditanggung sama kita. Dan itu sudah include 5 orang. Jadi contoh, kalau misalkan saya gajinya 6 juta, misalkan misalkan ya teman-teman. Saya gajinya 6 juta rupiah, kemudian 4%-nya ditanggung sama perusahaan, 60.000 saya cuma bayar 60.000 1% untuk 5 anggota keluarga saya, Mbak. 5 anggota keluarga saya dan sudah mendapatkan kelas 1 kalau di Kabupaten Bekasi. Karena di kami itu sistem iuran terbagi menjadi batas gaji. Ketika gajinya di atas 4 juta Rp1 itu sudah mendapatkan kelas 1. Sedangkan UMK di Kabupaten Bekasi sudah di atas 4 juta rupiah. Pembayaran minimal adalah UMK. Apabila yang gajinya di bawah UMK, maka pembayarannya adalah minimal UMK lagi. Nah, kalau misalkan contoh ya, kabupaten lain kan ada yang gajinya di bawah 4 juta nih UMK-nya. Nah, itu nanti dapat kelas 2. Tapi kalau di Kabupaten Bekasi, karena UMK-nya itu sudah di atas 4 juta, sudah mendapatkan kelas 1 untuk segmen pekerja penerima upah di badan usaha. Itu untung banget sih. Kelas 1, coba bayar let's say 60.000 ya, udah 5 orang anggota keluarga. Mantap kan? Jadi jangan sampai nggak didaftarin sama HRD-nya. Teman-teman dari badan usaha manapun ya, ini wajib meminta kepada tim HR untuk bisa didaftarkan kepesertaannya dan juga anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan. Karena itu haknya teman-teman. Benar-benar. Nah, ini gimana kalau misalkan ternyata belum didaftarkan baru dia sendiri nih, Mas. Misalkan saya punya anak gitu ya, misalkan. Nah, ini gimana? Pengen didaftarin lewat HR-nya kah atau lewat langsung BPJS nih, Mas? Oke, sebenarnya gitu. Berarti Mbak misalkan baru lahiran ya? Iya, baru lahiran. Misalkan Mbak VJ baru lahiran, pendaftaran bayi baru lahir itu sebenarnya bisa di mana aja. Kita bisa daftarkan melalui petugas pelayanan informasi yang ada di rumah sakit maupun ada di fasilitas kesehatan. Itu bisa dilakukan. Terus kalau misalkan teman-teman badan usaha juga bisa menghubungi ke tim HR untuk dilakukan pendaftaran bayi baru lahir gitu. Nah, atau misalkan didaftarkan melalui aplikasi Pandawa, layanan Pandawa itu juga bisa. Tinggal menghubungi nomor WhatsApp di 0811 8165 165. Itu diakses satu Indonesia. Nah, jadi jangan khawatir Mbak kalau misalkan Mbak VJ nih tadinya lajang ya, misalkan. Kemudian Mbak VJ punya suami yang mohon maaf gak kerja. Mbak VJ juga bisa nambahin suaminya jadi tanggungan Mbak. Mbak nanti komunikasi sama HRD Mbak.
Pak, Bu, HRD, ini saya sudah menikah. Saya minta suami saya ditanggung sama saya karena kebetulan suami saya belum bekerja. Itu nanti bisa ditanggung. Kemudian nanti kalau Mbak udah lahiran, itu nanti juga anaknya bisa ditanggung maksimal 3 orang anak. Nah, informasi lagi Mbak, usia anak yang ditanggung itu maksimal sampai dengan usia 21 tahun bagi teman-teman pekerja penerima upah. Di atas 21 tahun itu masih bisa dijamin dengan syarat bahwasannya anak tersebut masih menempuh pendidikan atau kuliah sampai dengan maksimal usia di 25 tahun. Bagaimana kondisinya kalau usia 25 tahun tidak menikah, tidak bekerja, maka disuruh apa? Cari kerja. Biar daftar di perusahaannya masing-masing. Iya, harus didaftarkan jadi peserta mandiri ya. Dipilih aja mau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 sesuai dengan kemampuan. Jadi kita sebagai anak-anak muda sebelum usia 25 tahun harus sudah kerja. Bener ya, jadi 21 tahun masih ditanggung loh sama ini ya kalau orang tuanya kerja. Kalau udah 22 tahun gitu nggak kerja misalkan, nggak menempuh pendidikan kan harus ini ya, harus ya mau nggak mau gitu ya. Dan wajib yang belum nikah ya, kalau sudah menikah nggak bisa ditanggung. Even dia masih usia 23 tahun, tapi dia kuliah, tapi dia nikah, nggak bisa. Soalnya beda kakak kan ya Mas ya. Betul. Nah tapi gimana kalau misalkan suami istrinya kerja nih Mas? Kan dua-duanya sama-sama kepesertaan badan usaha dong gitu ya di perusahaannya masing-masing. Nah ini enaknya ikut kemana nih anaknya? Ini pertanyaan menarik ya teman-teman. Suami istri yang bekerja itu wajib didaftarkan di tempat dia bekerja masing-masing, di instansinya masing-masing. Let's say saya bekerja di sektor pemerintah, Mbak di sektor swasta, maka kita wajib didaftarkan di tempatnya masing-masing dan dibayarkan iurannya masing-masing. Begitupun juga yang bekerja satu instansi, misalkan Mbak VJ kerja di BRTV, nah terus saya juga kerja di sini, misalkan saya pasangannya Mbak VJ nih, nah saya juga wajib didaftarkan. Oh beda juga ya? Iya, kita wajib didaftarkan sebagai kepesertaan masing-masing, itu ada aturannya juga di Perpres 82 Pasal 14 itu aturannya. Suami istri yang bekerja maka wajib didaftarkan dan dibayarkan iurannya di masing-masing tempat ia bekerja. Oke, jadi istrinya misalkan ya udah keluar aja dari perusahaan ikut suami misalkan karena nggak mau dipotong berapa persen tuh. Itu nggak bisa keluar ya. Kalau in case dia keluar itu bisa. Tapi kalau dia masih bekerja nggak bisa ya. Nah kemudian nanti anak-anak saya kan ya pasti ada pertanyaan anak-anak bagi saya. Bagi dua kah kalau ada kebanyakan? Anak yang tetap ditanggung adalah 3 ya. Ini secara keluarga inti 3. Nanti anaknya bisa ikut kepesertaan bapaknya atau kepesertaan ibunya. Pilih aja kepesertaan dengan kelas tertinggi. Ini ada contoh ya Mbak, misalkan pasangan saya ini bekerja let's say di Kabupaten Bandung, yang dimana Kabupaten Bandung UMK-nya masih mendapatkan kelas 2 nih misalkan ya. Kepesertaannya dapat kelas 2. Nah, saya kerja di Kabupaten Bekasi yang sudah mendapatkan kelas 1. Anak saya dan istri saya nanti ketika dirawat di rumah sakit itu bisa mendapatkan hak kelas rawat paling tinggi di kelas 1. Enak kan? Iya. Ikut yang tinggi ya. Yang tinggi, betul. Nah, ini ada tambahan informasi lagi, Mbak. Gimana kalau misalkan anaknya itu lebih daripada 3? Ya kan, ada kayak Gen Halilintar mungkin anaknya 11 ya. Nah itu sebenarnya masih bisa jadi keluarga tambahan. Nah informasi buat teman-teman dan juga pemirsa yang ada di luar sana yang nonton ya. Kalau di BPJS Kesehatan itu dapat menambahkan keluarga tambahan berupa keluarga tambahan yaitu anak keempat dan seterusnya, orang tua dan juga mertua. Jadi kalau misalkan Mbak VJ atau saya bekerja di perusahaan, saya ini bisa menanggung anak keempat saya, 5, 6, 7 dan seterusnya, orang tua saya, dan 2 orang tua ya, ayah dan ibu, dan juga mertua ayah dan ibu, atau mertua perempuan, mertua laki-laki. Itu bisa dijadikan keluarga tambahan dengan syarat nanti saya akan ada tambahan iuran sebesar 1% per kepala. Pendaftarannya gimana? Pendaftarannya melalui teman-teman dari PIC atau HRD di perusahaan. Dan ini sebenarnya tidak wajib, tapi teman-teman dari pekerja itu bisa mendapatkan hak tersebut. Gitu. Kalau misalkan ada hak, kenapa nggak dimanfaatkan? Betul kan ya? Dan daripada bayarannya mahal ya Mas ya. Pembayarannya juga lebih murah kan. 1%, misalkan dia 5.500.000, berarti dia cuma bayar 55.000, udah mendapatkan kelas 1. Iya benar-benar. Kalau dia kelas 1 mandiri, 150.000. Itu lebih mahal. Tapi kalau jadi peserta PPU, itu lebih efisien, harganya lebih murah dan ekonomis. Oke, berarti bisa ya, misalkan saya narik adik saya nih Mas. Adik nggak bisa. Adik nggak bisa? Iya, yang hanya bisa anak
keempat, dan seterusnya, orang tua dan juga mertua, adik, keponakan, kakak, bibi, tetangga, kakek, nenek. Aji mumpung nih semuanya nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti emang ada Kriteria ini ya khusus. kriteria khususnya Betul. ya keanggotaan yang bisa ikut atau nebeng nih ke perusahaan gitu ya, Betul. kepesertaan BPJS di badan usaha ini. Iya. Oke, baik. Nah ini Mas, gimana sih caranya sistem penginputan bagi perusahaan yang mungkin banyak nih karyawannya? Oke, nah Kabupaten Bekasi ini unik ya, karyawannya tuh banyak perusahaannya karyawannya lebih daripada 1.000 Mbak. Iya, iya. Nah kebetulan bagi teman-teman perusahaan yang memiliki karyawannya banyak, sebenarnya kami tuh ada fitur di Edabu, namanya mutasi massal. Iya. Jadi teman-teman badan usaha tuh nggak perlu nginput satu-satu dari 1.000 orang. Lumayan Tapi- juga. Betul. Jadi nanti kita namanya ada sistem upload. Di situ di Edabu tuh ada menu referensi, kita download formulir upload badan usaha, di mana nanti di situ ada sheet-sheetnya, bisa melakukan penambahan secara massal, pengurangan secara massal, update identitas secara massal, perubahan gaji secara massal itu bisa, gitu. Nah nanti kalau misalkan banyak karyawannya silakan dimasukkan di form Excel tersebut. Kemudian nanti kita masuk, teman-teman badan usaha ya, itu masuk ke menu input peserta. Nanti di situ ada menu upload, menu upload mutasi massal. Nanti dimasukkan berapa jumlah karyawan ditambahkan. Tunggu sekitar 5 sampai 10 menit paling lama dan sudah semuanya terdaftarkan. Mantap ya? Oke, baik. Berarti tersistem ya, jadi nggak Tersistem. harus manual satu-satu Betul, gitu ya. betul. Sudah disediakan di sistem Edabu itu ya. Betul. Nah ini informasi sekali nih buat para HR di setiap perusahaan ya. Ini apalagi kan Cikarang ini kan termasuk ini ya industri kawasan terbesar juga ya di Betul. Indonesia. Jadi mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang banyak karyawannya. Di sistem Edabu sudah ada fitur yang memudahkan para HR untuk menginput banyaknya karyawan. Jadi tidak usah manual gitu ya Mas Betul. ya. Baik, nah ini masih banyak pertanyaan lagi nih soal resign, apalagi ini gimana nih statusnya dia. Tapi kita akan jawab nih Mas Siap, Reza ya menarik. setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama dengan Mas Reza. Wah, tadi banyak ya yang kita obrolin soal kepesertaan BPJS Badan Usaha ya Mas Reza. Nah ini gimana nih Mas Reza kalau case-nya ini karyawannya resign atau keluar. Nah ini proses penonaktifannya gimana nih Mas Reza? Siap. Ini menarik ya pertanyaannya ya. Banyak karyawan yang pasti resign, pindah kerja, Iya. atau dia sudah habis kontrak ya. Kecenderungan di Kabupaten Bekasi ini habis kontrak. Nah, untuk penonaktifannya sendiri itu sangat mudah. Teman-teman dari PIC HRD itu bisa melakukan penginputan melalui aplikasi Edabu. Pengajuannya maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. Oke. 20 setiap bulannya tidak lewat ya. Jadi kalau misalkan tanggal 20 itu jatuh di hari weekend, itu bisa di tanggal Sebelumnya setelahnya di hari pertama. Misalkan 20-nya di hari Sabtu, berarti tanggal 21-nya Minggu ya. Iya. Nah, tanggal 22 itu maksimal pengajuan di Edabu. Nah, itu biasanya diinformasikan sama teman-teman dari relationship officer. Nah, untuk tata cara pengajuan nonaktif ini, nanti teman-teman PIC HRD harus menyiapkan dokumen-dokumen. Yang pertama adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Yang kedua adalah daftar nama-nama pekerja yang akan dinonaktifkan. Include nomor HP dan juga alamat email yang aktif. Karena apa? Nanti nomor HP dan juga alamat email aktif itu digunakan sebagai notifikasi dari BPJS Kesehatan untuk menginformasikan agar kepesertaannya bisa dialihkan. Baik peserta mandiri ataupun peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, menarik lagi di BPJS Kesehatan, itu ada namanya program penjaminan 6 bulan pasca dinonaktifkan. PHK 6 bulan. Nah ini dibayarkannya oleh siapa sebenarnya penjaminan 6 bulan itu? Jadi teman-teman yang udah kelar dari perusahaan, ini exclude yang habis kontrak ya. Aturannya ada di PP nomor 35 tahun 2021 dan juga di Perpres 59 tahun 2024. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di situ ada kriteria-kriteria apa aja
teman-teman yang di PHK mendapatkan jaminan 6 bulan setelahnya. Jadi setelah dia diputus dari perusahaan, dia masih mendapatkan 6 bulan kepesertaannya aktif. Selama 6 bulan tuh, enak ya? Iya, karena kan sekarang udah di PHK, kadang kan masalah kesehatan kan kita nggak ada yang tahu ya Mas ya, itu dibantu. Nah itu didaftarkan dulu apa gimana tuh? Betul, jadi pelaporannya tetap sama melalui eDabu ya, melalui eDabu. Yang pertama dokumen yang harus dilengkapi adalah SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Yang kedua itu adalah daftar nama pekerja dinonaktifkan yang ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang nonaktif dan juga yang ditandatangani oleh minimal setingkat manajer di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga adanya bukti pelaporan perusahaan ke Disnaker. Nah, surat pelaporan itu yang menjadi base buat kami untuk melakukan penonaktifan dengan jaminan 6 bulan. Biasanya kalau misalkan PHK-nya dengan kesepakatan itu cukup laporan Disnaker. Tapi kalau dengan ada selisih nih, masih ada selisih, nanti biasanya ada perjanjian bersama atau PB. Itu juga bisa dilampirkan ke kami. Terus yang ketiga, kalau misalkan dari PB itu belum menemukan kesepakatan, biasanya nanti bakal naik ke PHI. Pengadilan Hubungan Industrial, itu yang ada di Bandung. Nah itu juga bisa dilampirkan. Jadi ada 3 dokumen yang wajib dilampirkan ke BPJS Kesehatan kalau mau dijaminkan kepesertaannya 6 bulan setelah dia dinonaktifkan dari perusahaan tersebut. Dan untuk kepesertaannya nanti itu bukan mendapatkan kelas 1 lagi, tapi mendapatkan di hak kelas rawat kelas 3. Karena yang dibayarkan, penjaminan ini dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah hadir untuk menjamin jaminan sosial khususnya di kesehatan bagi teman-teman yang telah di PHK dan tidak memiliki penghasilan. Baik ya? Baik, jadi nggak cover ya? Baik ya, betul. Jadi ini yang mendaftarkannya ini perusahaan atau masing-masing orangnya itu, Mas? Ada 2 rules. Yang pertama bisa dikolektifkan secara melalui PIC perusahaan atau HRD perusahaan. Tapi kalau dari perusahaannya tidak mengakomodir, maka dia bisa melaporkan secara dirinya sendiri ke loket BPJS Kesehatan. Tapi itu dia harus membawa 3 dokumen tersebut. Ya daripada dia ngurusin sendiri ya, mending dia minta sama HRD-nya untuk diurusin. Ini menjadi haknya teman-teman ya sebenarnya. Tapi untuk kriterianya sendiri itu ada 24 macam kriteria yang teman-teman bisa lihat ada di PP nomor 35 tahun 2021. Jadi amit-amit ya kalau misalkan memang kejadian di pemirsa BRTV nih tiba-tiba di PHK gitu kan. Sedangkan mungkin nggak tahu ya beberapa bulan ke depan akan terjadi apa. Sedangkan memang kesehatan ini memang harus ada penjaganya ya istilahnya. Ada jaminan ini ya seperti BPJS Kesehatan ini ya. Nah itu bisa didaftarkan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza ya. Izin boleh nambahin lagi? Boleh Mas Reza. Jadi teman-teman gini, kalau ketika teman-teman sudah mendapatkan jaminan 6 bulan, teman-teman itu dilarang untuk pindah segmen kepesertaan. Contoh, misalkan tadinya teman-teman sosoknya sebagai laki-laki, ya kepala keluarga, dia bekerja di perusahaan tersebut kemudian di PHK, tapi istrinya juga bekerja nih di perusahaan lain. Si kepala keluarga ini tadinya sudah dijaminkan 6 bulan, diajukan penjaminan 6 bulan. Tapi dilalah dia malah ikut ke istrinya. Jadi tanggungan itu penjaminannya batal. Atau yang dia pengennya tetap pindah ke Mandiri itu juga batal. Kemudian kalau misalkan dia dijamin sama pemerintah daerah maupun pusat juga itu nanti penjaminan 6 bulannya batal. Nah selama 6 bulan itu teman-teman yang mendapatkan jaminan 6 bulan wajib melaporkan dirinya ke BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa untuk reaktivasi setiap bulannya selama 6 bulan tersebut. Jadi nanti teman-teman yang di PHK cukup melampirkan surat pernyataan bahwasannya dia belum bekerja dan juga swafoto KTP. Itu dari Pandawa. Silakan teman-teman akses layanan Pandawa. Kembali lagi saya boleh informasikan di 0811 8165 165 formulirnya ada di situ, jadi teman-teman bisa download di situ. Oke, baik. Wow, sangat informatif ya pasti ya. Baik, nah ini balik lagi nih, sebenarnya masih penasaran sih saya Mas Reza soal proses pembayaran iuran JKN ini untuk perusahaan itu gimana sih sebenarnya? Oke, pembayaran iuran JKN bagi perusahaan itu melalui nomor virtual account. Nomor virtual account-nya itu di-downloadnya dari mana? Dari aplikasi eDabu. Jadi nanti teman-teman PIC badan usaha dari setiap perusahaan itu bisa download bisa download namanya billing statement. Billing statement yang mencantumkan berapa besaran iurannya, berapa jumlah pekerja, berapa jumlah tanggungan dan juga nomor virtual account yang bisa dibayarkan.
di situ. Pembayarannya maksimal tanggal 10 setiap bulannya ya, jangan telat. Oke, baik. Nah, ini Mas Reza, ini sebetulnya ada nggak sih ketentuan yang diberlakukan gitu ya, agar perusahaan ini patuh lah terhadap aturan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan ini, Mas Reza? Tentu, kita saat ini sedang gaung untuk melakukan program kepatuhan melalui proses pemeriksaan kepada badan usaha, istilahnya kayak mini audit. Di situ kita akan memeriksa badan usaha terkait apakah badan usaha ini compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pendaftaran pekerja beserta anggota keluarganya, apakah suatu perusahaan tersebut sudah didaftarkan semua atau belum. Terus yang kedua, apakah pelaporan gajinya sudah sesuai atau belum berdasarkan gaji pokok plus tunjangan tetap yang didapatkan oleh pekerja di perusahaan tersebut. Nah, nanti kita biasanya setiap bulan itu memberikan surat panggilan pemeriksaan kepada badan usaha Kabupaten Bekasi secara bertahap ya. Jadi setiap relationship officer nih sekarang itu sudah berhak untuk melakukan pemeriksaan. Kita undang badan usaha untuk memberikan dokumen-dokumen terkait kebutuhan pemeriksaan. Nanti kita periksa dulu, kita analisa. Setelah itu barulah nanti muncul namanya surat hasil pemeriksaan. Di situ ketahuan nih, apakah pekerja ini belum mendaftarkan seluruh pekerjaannya beserta anggota keluarganya. Apakah perusahaan ini belum melaporkan gajinya sesuai atau belum. Apabila ditemukan selisih dari pekerja yang belum didaftarkan, maka badan usaha wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi Edabu, kalau gagal melalui sistem Selaras atau email Selaras. Nah, terus kalau misalkan gajinya belum sesuai pelaporannya, itu kan berimpact pada iuran ya. Jadi contoh misalkan saya gajinya 7 juta rupiah, tapi dilaporkan sama badan usaha hanya sebesar 5 juta atau UMK saja. Itu kan ada indikasi ketidakpatuhan. Nah, nanti dari selisih gaji, iurannya tersebut akan ditagihkan ke badan usaha. Jadi badan usaha minta tolong banget, ini mas saya himbauan kepada teman-teman seluruh badan usaha se-Kabupaten Bekasi untuk dapat melaporkan pekerja dan juga data gaji yang sesuai. Karena itu ada undang-undangnya, Mbak. Yang pertama, untuk terkait penambahan pelaporan data secara lengkap dan benar itu ada di UU nomor 24 tahun 2011 di pasal 15. Terus yang kedua, dasar perhitungan iuran. Yang tadi saya sampaikan bahwasannya minimal UMK. Oh ya, maksimal saya belum sampaikan ya. Maksimalnya di 12 juta, 5% dari 12 juta aja. Jadi kalau Mbak misalkan gajinya di BRTV ini udah sampai 30 juta, itu yang dihitungkan di kami hanya di 12 jutanya maksimal. 5% dari situ. Dan itu dasar hukumnya ada di Perpres 64 tahun 2020. Kemudian kalau tadi kan saya sudah singgung ya, untuk pelaporan data gaji itu harus data gaji pokok plus tunjangan tetap. Dan itu juga ada aturannya. Aturannya ada di Perpres 82 tahun 2018 di pasal 33 ayat 3. Nanti teman-teman PIC HRD dan juga pimpinan perusahaan ya bisa dibaca-baca di sini. Oke. Nah, Mas Reza, gimana nih kalau misalkan perusahaannya sudah patuh? Apakah ada apresiasi atau penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah sesuai gitu dengan aturan-aturan yang diberlakukan BPJS Kesehatan? Tentu, kita pasti akan memberikan apresiasi kepada badan usaha ya terkait kepatuhan yang telah mereka lakukan. Karena itu kan kewajibannya mereka kepada badan hukum kami ya di BPJS Kesehatan. Apresiasinya ini berupa pemberian sertifikat kepatuhan, Mbak. Sertifikat kepesertaan dan juga kepatuhan bagi badan usaha. Jadi teman-teman badan usaha yang telah melaporkannya sesuai, baik itu data gaji dan juga pelaporan pekerjanya ke BPJS Kesehatan itu dapat sertifikat patuh. Nah, biasanya sertifikat ini digunakan sama teman-teman HRD kalau perusahaannya ada tender. Nah, itu jadi mini audit mini audit customer kalau nggak salah namanya kayak gitu. Nah, secara lingkup cabang. Tapi secara lingkup nasional kita juga kemarin alhamdulillah BPJS Kesehatan telah memberikan award di kegiatan Agiakari JKN atau Satya JKN waktu itu. Jadi teman-teman badan usaha kebetulan dari Cikarang kami berhasil mendapatkan 8 nominasi badan usaha yang mendapatkan reward secara nasional kemarin waktu di bulan Oktober dilaksanakan di Jakarta. Panitianya dari kantor pusat. Jadi satu Indonesia dari perusahaan-perusahaan yang patuh dan pelaporan iurannya bagus, pelaporan pekerjanya bagus, pembayaran iurannya selalu tepat waktu dan lain-lain sebagainya, ada nominasinya sendiri ya. Dan itu mendapatkan
awarding dari kami, dapat penghargaan piala dan juga sertifikat kepatuhan, sertifikat ya itulah pokoknya badan usahanya sudah bagus banget lah tingkat nasional. Nah, siapa nih perusahaan yang mau dapat? Iya, yang mau dapat reward dari BPJS Kesehatan ya, makanya patuh tadi ya sudah dijelaskan oleh Mas Reza. Baik Mas Reza, apa sih harapannya dari BPJS Kesehatan gitu ya terhadap sinergi dengan dunia usaha di masa depan? Tentunya BPJS Kesehatan dan juga badan usaha ini kan sebagai mitra ya. Kita bukan sebagai atasan atau bawahan ya, tapi mitra. Dimana kalau mitra ini kan kalau kita berkolaborasi dengan kooperatif kan enak ya. Nah jadi harapan saya dari teman-teman badan usaha juga dapat melaporkan tadi gaji sesuai, kemudian juga pekerja yang belum didaftarkan wajib didaftarkan secara seluruhnya beserta anggota keluarganya. Karena kasihan kalau pekerjanya nggak didaftarkan, nanti sakit siapa yang nanggung? Bener. Betul kan. Nah terus selain itu juga saya harap teman-teman badan usaha juga proaktif terhadap informasi-informasi yang kami berikan kepada badan usaha. Kalau misalkan ada grup WA ya dibaca. jangan dilewatin ya. Jangan dilewatin. Karena selain dari grup WA, kita juga memberikan informasi by email. Jadi kalau misalkan kalau di perusahaan itu kan HR-nya juga sering gonta-ganti ya. Ya dia resign entah dia kemana gitu. Nah itu tolong diinformasikan ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan updating gitu. Supaya informasinya tepat sasaran dan sampai gitu. Oke ya, baik Mas Reza, ini nggak kerasa ya satu episode kita ngobrolin soal BPJS Kesehatan, soal badan usaha ini gitu ya. Ternyata banyak banget informasi-informasi baru khususnya untuk aku dan pasti bermanfaat banget nih untuk HR perusahaan. Betul. Ya gitu kayak tadi sistem updatingnya di sistem Adabu dan lain sebagainya. Terakhir closing statement yang mungkin mau disampaikan oleh Mas Reza kepada pemirsa BR TV yang nonton, silakan Mas Reza. Iya, untuk seluruh pemirsa yang menonton BR TV ini ya, kita lagi ngebahas terkait BPJS Kesehatan Badan Usaha, mungkin tolong dijaga terkait status keaktifan kepesertaan JKN-nya karena saat ini siapa orang yang mau sakit, siapa orang yang istilahnya kalau zaman dulu sakit jadi miskin, ya kan? Kita nggak mau dong kayak gitu. Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan, alhamdulillah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang tidak mampu. Karena kan sistemnya gotong royong, yang sehat memberikan bantuan kepada yang sakit. Ketika yang sehat nanti sakit juga akan dibantu dengan orang lain. Jadi teman-teman seluruh badan usaha saya mohon untuk kewajibannya dipenuhi dan juga terkait pendaftaran juga ya. Terus peserta dan juga pelaporan data gajinya minta tolong untuk bisa sangat patuh supaya nanti bisa dapat award. Oke, nah bisa diinformasi ini mungkin sosial media BPJS Kesehatan Cikarang. Kalau misalkan mungkin HR perusahaan pengen tahu updating soal BPJS Kesehatan Cikarang ini gimana? Boleh, teman-teman dari HR atau PIC Badan Usaha bisa memfollow IG dan juga TikTok sosial media BPJS Kesehatan Cabang Cikarang di @chicago_news news ya. Atau misalkan kalau informasi-informasi yang secara global terkait BPJS Kesehatan bisa follow sosial medianya di TikTok dan juga Instagram ataupun Twitter BPJS Kesehatan RI. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Reza atas informasinya hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton hari ini. Salam untuk teman-teman BPJS Kesehatan ya. Baik pemirsa, tidak sangka kalau misalkan ini sudah lama sekali nih pembahasan soal BPJS Kesehatan ini. Dan tentunya masih banyak informasi-informasi lagi seputar BPJS Kesehatan dan informasi-informasi lainnya. Mungkin cukup sampai di sini pemirsa. Terima kasih sudah nonton Ngobrol Bareng. Dan jangan lupa terus saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di TV digital, di channel 43 UHF. Tapi teman-teman juga bisa akses di live streaming di www.brtv.co.id. Dan jangan lupa follow juga sosial media official BRTV. Terima kasih, saya VJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih.